Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gegana Satuan Brimob Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan sterilisasi di ruang VIP Lounge Bandara Sultan Babullah Ternate. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Pasar Gamalama, Kota Ternate. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Kepolisian Resort Kebumen mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menimpa perusahaan distribusi besar di wilayah setempat. Di informasi pertama, pemirsa tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil melakukan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah korban peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo. Dan berikut ini laporan dari personel Bithumas Polda Jawa Timur, Bribda Chandra untuk Anda. Pemirsa, tim DVI Polda Jatim kembali mengungkap 3 identitas korban Ponpes Al-Hozini. Total ada 58 identitas dari 67 kantong jenazah telah terungkap. Tim DVI juga mengidentifikasi 1 bagian tubuh yang berasal dari korban hidup. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers mengatakan bahwa pembaruan ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pembaruan ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Tanggal 14 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. Tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban hilang, masih tersisa 5 kantong yang belum ditemukan dan di kamar jenazah kami masih ada 5 kantong jenazah. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, tim penjinak bom atau JIBOM dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan sterilisasi di ruang VIP Lounge Bandara Sultan Babullah Ternate pada Rabu 15 Oktober 2025. Kegiatan sterilisasi dipimpin oleh pejabat sementara Pasiops Detasemen Gegana, Ibtu Ade Oki Kurniawan, merupakan bagian dari rangkaian langkah pengamanan yang dilakukan untuk memastikan seluruh area dalam kondisi aman dan steril sebelum kedatangan Wapres RI beserta rombongan. Tim JIBOM melaksanakan pemeriksaan menyeluruh di ruang VIP, jalur akses, serta sejumlah titik strategis lainnya guna mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya agenda kenegaraan. Langkah ini menunjukkan kesiapan penuh Polda Maluku Utara dalam mendukung pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden di wilayah Maluku Utara agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tipu korban hingga 750 juta rupiah dengan modus bisa meloloskan seleksi Bintara Polri, seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 Gadungan malam tadi diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di sebuah indekos kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa mendobrak pintu kamar mandi lantaran pelaku berusaha bersembunyi dengan mengunci diri.
Sebuah kamar indokos yang berada di Jalan Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat, malam tadi digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Duduk. 750 juta lu beli apa aja? Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali harus mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku nekat bersembunyi dengan mengunci pintu. Ini lemari ini. Ini. Ya, Pak. Ini. Benar, Pak. Kau siapin nih. Duitnya beli pakai ini. Ayo, Pak, sebagian saya untuk ya, Pak. Arif Rahmat Hakim ditangkap petugas karena nekat menipu seorang warga hingga mencapai 750 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 Gadungan dari fraksi PAN dengan menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri tahun 2025. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan kepada pelaku ternyata tak lolos penerimaan anggota Bintara Polri. Dari pengakuannya, rupanya pelaku menjadi tenaga ahli gadungan setelah menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Pelaku ini yang kami amankan dari Polsek Metro Tanah Abang yang mengaku salah satu staf tenaga ahli anggota DPR di Komisi 3 yang telah menerima uang sebesar 750 juta dari korbannya, yang mana dia berjanji akan mempekerjakan keluarga korban untuk masuk menjadi anggota kepolisian. Nah, dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian, dia mengaku salah satu staf tenaga ahli anggota dewan. Komisi berapa? Komisi 3. Berarti biasanya tiap hari berkeliaran di gedung DPR RI atau gimana? Ya, dia memiliki kartu akses untuk bisa masuk dan keluar di pintu yang mana tanda pengenal itu dia duplikasi dari yang asli yang dia temukan di Kota Padang. Dugaan jika pelaku adalah tenaga ahli gadungan diperkuat oleh keterangan dari Fauzul Abror, salah satu tenaga ahli anggota Dewan Komisi 3 dari fraksi PAN. Menurutnya, DPR maupun fraksi PAN tidak pernah mempekerjakan pelaku sebagai tenaga ahli. Ini saya mengklarifikasi bahwa yang tertera di ID card dengan nama Arif Rahmat Hakim itu bukan orang Bapak, bukan stafnya Bapak, dan saya nggak kenal sama beliau. Dengan nomor anggota A93 dan itu bukan nomor anggota Bapak. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, Polres Purwakarta berhasil membongkar sindikat pencurian lintas kabupaten yang selama ini menyasar sejumlah minimarket di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Pelaku menjebol atap Indomaret dan Alfamart untuk mengambil barang. 3 pelaku utama ditangkap setelah Satreskrim Polres Purwakarta menelusuri rangkaian aksi pembobolan di toko modern di 4 lokasi yang berbeda dilakukan secara rapi dan terorganisir. Kapolres Purwakarta AKBP Idewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan ketiga pelaku yang ditangkap yakni Herodianto berumur 36 tahun, Genta Persada Kosmidedi berumur 41 tahun dan Jamaluddin berusia 32 tahun. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya mobil Toyota Vios, tangga, gunting baja, dan 19 pot e-liquid. Mereka ditangkap usai teridentifikasi dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, diantaranya kawasan Indobarat, BIC, dan Maracang. 3 tersangka ini merupakan bagian dari sindikat pencurian lintas kabupaten. Mereka sudah beberapa kali beraksi termasuk di 2 Alfamart dan 2 Indomaret di Purwakarta. Modus pelaku membobol atap Indomaret dan Alfamart untuk mengambil barang.
dan mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan membobol beberapa toko-toko modern, yaitu ada 2 toko Alfamart dan 2 toko Indomaret. Pada kesempatan sore ini kami merilis tersangka yang berhasil kami ungkap, yaitu 3 orang tersangka, 1 inisial AD 36 tahun, kemudian GPK 41 tahun, J 32 tahun. Yang bersangkutan merupakan pelaku lintas kabupaten. Polres Purwakarta terus berkomitmen untuk menjaga keamanan masyarakat dengan tindakan cepat dan profesional. Dari Humas Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-74 Humas Polri, jajaran personel Divisi Humas Polri melakukan anjang sana terhadap mantan Kadif Humas Polri periode 2013-2015, yakni Irjen Pol Purnawirawan Roni Franky Sompi. Kunjungan ini dipimpin oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri dan didampingi oleh Kabag Produk Kreatif Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Berbagai topik diperbincangkan saat menjabat sebagai mantan Kadif Humas Polri periode 2013 hingga 2015. Ia pun berpesan agar personel Polri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Irjen Pol Purnawirawan Roni berharap agar Humas Polri menyampaikan informasi yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bisa menunjukkan Polri sebagai instansi yang humanis dan berintegritas. Sebelumnya, anjang sana ini dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di kediaman Irjen Pol Purnawirawan Roni Franky Sompi. Anjang sana ini dipimpin oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Irjen Pol Gatot Repli Handoko, yang didampingi oleh Kabag PK Divisi Humas, Kombes Pol Iqbal, dan jajaran Pama dan Pamen Divisi Humas Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.